Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah horor yang dialami mahasiswa baru di kosnya. Misteri kamar kos yang dikunci rapat hingga digembok besar dan tak pernah ada yang menghuninya. Kamar itu sebelahan sama kamar saya, dan sosok besar di pintu kamar kos yang digembok itu. Nah, saya akan menceritakan kejadian tersebut dengan detail. Jangan di-skip video ini agar tidak kejadian pada kamu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki, dan perlindungan. Amin. Namaku Irman. Aku adalah seorang pelajar baru yang akan segera mulai kuliah. Dengan semangat dan juga sedikit kecemasan, saya mulai mencari tempat tinggal yang terjangkau di dekat kampus. Selama beberapa hari saya terus browsing di Google, mencari kos-kosan yang sesuai dengan budgetku yang terbatas. Setelah pencarian yang melelahkan, akhirnya saya menemukan sebuah kos-kosan yang seharga 300.000 per bulan. Lokasinya sangat strategis, hanya beberapa menit berjalan kaki dari kampus. Tanpa pikir panjang, saya segera menghubungi pemilik kos dan mengatur waktu untuk melihat tempatnya. Aku tiba di depan sebuah rumah tingkat 2 yang terlihat cukup tua. Cat dindingnya sudah mulai mengelupas di beberapa bagian, dan tangga kayunya berderit ketika aku menaikinya. Meskipun bangunannya tidak bisa dibilang mewah, saya merasa ini adalah pilihan terbaik mengingat harganya yang sangat terjangkau. Pemilik kos, seorang pria parubaya, menyambutku dengan ramah. Dia menjelaskan bahwa kos ini khusus untuk laki-laki dan kebanyakan penghuninya adalah pelajar sepertiku. Saat kami berjalan melewati lorong, di tempat ini cukup dan bersahabat. Kami tiba di lantai 2 dan pemilik kos menunjukkan 2 kamar yang berbeda. Yang ini akan menjadi kamarmu. Menunjukku ke kamar di sebelah kirinya. Kamarnya cukup sederhana namun bersih. Ada tempat tidur single, meja belajar, dan lemari kecil. Jendela kamar menghadap ke jalan, memberikan sedikit pemandangan dan sirkulasi udara yang cukup baik. Lalu pandanganku tertuju pada kamar di sebelah kanan. Berbeda dengan kamarku, pintu kamar ini terkunci rapat dengan gembok besar yang tampak sudah berkarat. Bagaimana dengan kamar ini? Tanyaku penasaran. Pemiliknya terdiam sejenak sebelumnya menjawab, "Oh, kamar itu sudah lama tidak dihuni. Kami selalu menguncinya." Ada sesuatu dalam nada suara yang membuatku merasa ada cerita di balik kamar terkunci itu. Tapi aku memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Setelah melihat-lihat fasilitas lainnya seperti kamar mandi dan dapur kecil di lantai bawah, saya memutuskan untuk mengambil kamar tersebut. Aku membayar uang muka dan mendapatkan kunci kamarku. Malam itu, ketika aku mulai membereskan barang-barangku, aku mendengar suara-suara dari kamar sebelah penghuni lain. Mereka terdengar ramah dan bersemangat. Namun, setiap kali aku melewati kamar terkunci di sebelahku, aku merasakan sensasi aneh seperti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Sambil berbaring di tempat tidurku, aku memikirkan kehadiran baru yang akan segera kumulai. Kuliah, teman-teman baru, dan tentu saja misteri kamar terkunci di sebelahku. Meskipun sedikit was-was, saya merasa bersemangat menghadapi petualangan baru ini. Dengan pikiran yang dipenuhi rasa penasaran dan harapan, aku pun terlelap, siap menyambut hari esok di tempat tinggal baru ini. Setelah beberapa hari tinggal di kos, aku mulai memahami lebih baik tentang lingkungan baruku ini. Lantai 2 tempatku tinggal
ternyata memiliki 4 kamar tidur. 3 diantaranya dihuni, termasuk kamarku, sementara 1 kamar tetap terkunci rapat. Ada sesuatu kamar mandi di lantai ini yang kami gunakan bersama. Aku masih tak habis pikir dengan harga kos yang sangat murah ini. Hanya 300.000 per bulan untuk lokasi yang begitu strategis dengan kampus. Meskipun bangunannya tua, tapi fasilitas yang disediakan cukup memadai. Ada sesuatu yang membuatku merasa ada yang janggal, tapi aku tak bisa menjelaskan apa itu. Kamar di depan kamarku dihuni oleh 2 mahasiswa senior yang bernama Erik dan Riku. Mereka berdua sudah semester akhir dan hanya tinggal beberapa bulan lagi sebelum lulus. Sejak awal pertemuan kami, mereka sangat ramah dan welcome terhadapku. Erik dan Rico memiliki perawakan yang sangat mengesankan. Keduanya tinggi dan gagah, dengan tubuh yang terlihat bugar dan atletis. Mereka sering menceritakan tentang aktivitas mereka di berbagai organisasi kampus, yang sangat membuatku semakin kagum. Aku merasa beruntung bisa tinggal dekat senior-senior yang baik seperti mereka. Namun di tengah percakapan kami, mataku sesekali melirik ke arah kamar terkunci di sebelahku. Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang aneh dalam kamar itu. Ngomong-ngomong, kok kamar di sebelahku itu selalu dikunci ya? Tanya aku penasaran. Erik dan Rico saling berpandangan sejenak. Ada jeda yang terasa janggal sebelum Erik akhirnya menjawab, "Oh itu, sudah lama memang tidak ada yang menempati. Mungkin pemilik kos punya alasan sendiri." Rico cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Malam semakin larut. Saya sudah di kamar. Aku meraih ponsel dan mulai mengatur alarm untuk besok pagi. Jari-jariku mengatur layar memulai waktu yang tepat agar aku tidak terlambat di hari pertamaku. Tiba-tiba saat aku sedang berkonsentrasi mengatur alarm, telingaku menangkap sesuatu. Awalnya suara itu begitu samar hingga aku hampir mengabaikannya. Namun, perlahan-lahan suara itu menjadi semakin jelas. Itu bukan suara biasa, bukan suara mengganggu penghuni kos atau suara kendaraan dari jalan lain. Ini adalah suara yang belum pernah kudengar sebelum di kos ini. Suara itu geraman aneh yang terdengar dari arah kamar sebelah. Kamar yang selalu terkunci, suaranya rendah hampir seperti dengkuran. Bulu kuduku berdiri, menjamkan pendengaranku. Apakah aku hanya berhalusinasi? Mungkinkah ini efek dari kelelahan dan rasa gugup menghadapi hari esok? Tapi tidak, suara itu terdengar nyata. Saya memutuskan untuk menghiraukannya. Mungkin ini hanya bagian dari suara-suara asing di tempat baru yang belum terbiasa aku dengar. Lagi pula besok adalah hari penting dan aku perlu istirahat. Aku meletakkan ponselku di meja samping tempat tidur, berusaha menenangkan diri. Menarik selimut hingga menutupi telinga. Aku mencoba untuk tidak memikirkan suara aneh itu. Perlahan-lahan rasa lelah mulai mengambil alih dan mataku mulai terasa berat. Singkat cerita, sudah setahun berlalu sejak aku pertama kali menginjak kaki di kos ini. Waktu berlalu begitu cepat dan banyak hal telah berubah. 2 senior yang selama ini menjadi temanku di lantai 2 akhirnya lulus dan meninggalkan kos beberapa bulan lalu. Sejak itu, belum ada penghuni baru yang menempati kamar mereka. Kini aku sendirian di lantai 2. Suasananya terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi percakapan seru di malam hari atau canda tawa yang biasa terdengar dari kamar sebelah. Hanya ada kesunyian yang kadang terasa mencekam. Selama setahun ini, kejadian-kejadian aneh yang kualami hanya sebatas suara-suara misterius. Kadang-kadang aku mendengar geraman aneh dari kamar terkunci itu, tapi tidak pernah lebih dari itu.
Malam ini seperti biasa aku duduk di meja belajarku, mencoba fokus pada tugas kuliah. Namun pikiranku terus melayang. Aku merasa semakin khawatir berada sendirian di lantai 2 ini. Aku melirik ke arah pintu kamarku, membayangkan lorong gelap di luar sana. Kamar terkunci itu masih ada di sana, menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Tanpa kehadiran Mas Erik dan Mas Riko, entah mengapa kamar itu terasa semakin mengintimidasi. Apa yang sebenarnya ada di balik pintu itu? Kemana jika suatu malam nanti sesuatu keluar dari kamar itu? Bagaimana jika ternyata selama ini ada sesuatu yang tinggal di sana, dan sekarang karena aku sendirian, aku bertekad berusaha mengusir pikiran-pikiran negatif itu. Tapi tetap saja rasa tidak nyaman itu selalu bilang. Saya mulai mempertimbangkan untuk mencari kos baru, atau setidaknya meminta pemilik kos untuk menempatkan penghuni baru di lantai 2 ini. Sambil menghela nafas panjang, aku kembali mencoba fokus pada tugasku. Namun, mataku tetap melirik ke arah pintu, waspada akan setiap suara yang mungkin terdengar. Malam masih panjang dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya di kos yang semakin terasa misterius ini. Malam semakin larut, tapi tugas kuliahku masih belum selesai. Aku memaksakan diri untuk terus bekerja, meski mataku sudah terasa berat. Akhirnya, setelah berjam-jam aku berhasil menyelesaikan tugasku. Saya merasakan otot-ototku yang kaku karena terlalu lama duduk. Saat itulah aku merasakan dorongan untuk ke kamar mandi. Dengan enggan aku bangkit dari kursi. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Kubuka pintu kamarku perlahan, berusaha tidak mengeluarkan suara. Lorong itu gelap dan sunyi. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu tidur yang dipasang di ujung lorong, memberikan penerangan yang minim. Dengan langkah pelan, aku berjalan menuju kamar mandi. Aku melewati kamar yang terkunci itu, berusaha tidak melirik ke arah meskipun aku bisa merasakan kehadiran yang mengintimidasi di sampingku. Akhirnya, aku tiba di kamar mandi. Kuputar kenop pintu dan masuk ke dalam. Lampu kamar mandi berkedip-kedip lemah, memberikan penerangan yang tidak stabil. Selesai dengan urusanku, aku memaksakan untuk kembali ke kamar. Namun, saat aku hendak membuka pintu kamar mandi, aku mendengar sesuatu. Suara langkah kaki pelan tapi jelas, dan suara itu berasal dari lorong di luar. Jantungku berdegup kencang. Dengan tangan gemetar aku membuka pintu kamar mandi sedikit, hanya sesekali untuk mengintip keluar. Lorong masih gelap, hanya diterangi cahaya redup. Tapi kemudian aku melihatnya, sebuah bayangan bergerak perlahan di ujung lorong. Nafasku tertahan, bayangan itu semakin mendekat, aku tidak bisa melihat wujudnya dengan jelas. Tapi aku yakin itu bukan bayangan manusia normal. Bentuknya terlalu aneh, terlalu tidak alami. Tepat di depan kamar terkunci, bayangan itu hanya diam di sana, kemudian perlahan-lahan ia berbalik menangkap ke arahku. Aku bisa merasakan meskipun aku tidak bisa melihat matanya. Seluruh tubuhku membeku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Lampu lorong berkedip-kedip sekali, dan dalam sekejap mata bayangan itu menghilang. Lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Dengan nafas terengah-engah dan jantung yang masih berdebar kencang, aku berlari kembali ke kamarku. Mengunci rapat-rapat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan misterius itu. Namun pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab tentang rahasia kos ini. Sudah seminggu berlalu sejak kejadian mengerikan itu. Selama 7 hari ini aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa apa yang kulihat hanyalah halusinasi akibat kelelahan dan pikiran yang terlalu parno. Namun rasa takut itu tetap menghantuiku. Malam ini seperti biasa aku terbangun tengah malam karena ingin
ke kamar mandi. Dengan enggan aku keluar dari kamarku. Lorong kamar sama gelapnya, hanya diterangi cahaya redup dari ujung koridor. Aku berjalan cepat ke kamar mandi, berusaha tidak memikirkan kejadian seminggu yang lalu. Selesai dengan urusanku, aku kembali ke kamar. Namun, ketika aku baru keluar dari kamar mandi, aku melihat sesuatu yang membuat darahku seketika membeku. Di depan pintu kamar terkunci itu, berdiri sosok makhluk, tinggi, sangat tinggi hingga kepalanya hampir menyentuh ternit. Tubuhnya besar dan kekar, namun bentukannya tidak seperti manusia normal. Dalam cahaya yang remang-remang, saya bisa melihat kulitnya yang pucat dan tidak alami. Makhluk itu berdiri membelakangiku, seolah-olah hendak masuk ke kamar terkunci. Tangannya yang besar dan bercakar menyentuh pintu kamar. Aku berdiri tidak mampu bergerak atau berusaha. Jantungku berdegup kencang dan aku bisa merasakan keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Tiba-tiba, seolah-olah menyadari kehadiranku, makhluk itu perlahan-lahan mulai berputar. Ketika makhluk itu akhirnya menghadap ke arahku, aku nyaris teriak. Wajahnya itu bukan wajah manusia. Matanya besar dan gelap, tanpa pupil. Mulutnya lebar dengan deretan gigi tajam yang terlihat jelas bahkan dalam kegelapan. Kami hanya saling menatap. Aku ingin lari tapi kakiku seolah kaku. Makhluk itu tidak bergerak, hanya melihat mata besarnya yang kosong. Kemudian tanpa peringatan, lampu koridor berkedip-kedip sesekali. Dalam sekejap mata makhluk itu lenyap. Begitu kesadaranku kembali, aku langsung berlari sekencang-kencangnya ke kamarku. Mengunci rapat-rapat, aku menutupnya di sudut kamar. Tubuhku gemetar. Apa yang baru saja aku lihat? Apakah itu nyata atau apakah pikiranku? Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Mataku terus terpandang di pintu kamar. Takut jika makhluk itu akan muncul lagi, mengabaikan buruku tentang tempat ini. Sejak kejadian itu, keesokan paginya saya langsung membereskan barang-barang, pamit ke pak kos. Lalu saya pindah kos yang aman di kota. Cerita tamat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya. Terima kasih.